Bapak dan Ibu, sudah kita dengarkan melodi yang indah dari Padi dan Enmes. Mari kita ikuti Zoom bedah buku seri 6 tahap 1 dengan judul Manajemen Keselamatan Pasien. Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Bapak Dr. Hanefi Jasri, MARS, selaku moderator pada bedah buku sore hari ini. Kepada Bapak Hanefi, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita dan juga salam sehat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai bedah buku kita sore hari ini, kegiatan ini akan diantarkan dulu Prof. Laksono Trisnantoro. Pada Prof. Laksono kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semua. Sudah jelas ya Pak Hanif ya? Ya, oke. Ya, hari ini kita masuk pada buku yang dan tahap 1 seperti yang saya sampaikan berkali-kali bahwa memang ini ada 2 tahap. Yang tahap 1 ini lebih untuk pendahuluan ya, untuk mengajak para pembaca yang sudah beli buku atau calon pembaca yang belum punya buku itu untuk memahami apa yang ada melalui diskusi awal dengan penjelasan dari penulis buku. Dan hari ini kita mendapatkan penulis buku Bu Fira Wardani dari Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran. Nah ini menarik ya tentang apa yang disebut sebagai keselamatan pasien. Dan ini tentunya audiens bukunya itu para manajer rumah sakit, juga para klinisi, masuk para perawat di rumah sakit yang mungkin mempunyai minat ya untuk mengembangkan pengetahuan mengenai keselamatan pasien. Dan hari ini yang menjadi moderator Pak Hanefi, pakar dalam bidang mutu pelayanan kesehatan dan juga dosen di Magister Manajemen Rumah Sakit UGM. Nah, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, kami sangat pendukung ya kegiatan-kegiatan penulisan buku ya, dan kami berharap tidak hanya dari UGM dan dari Brawijaya untuk kita secara rutin itu berkumpul untuk membahas seperti ini. Santai saja, minggu lalu dengan Prof. Uud kita juga santai untuk membahas bukunya Prof. Uud, dan hari ini kita akan masuk pada bukunya Mbak Fira. Untuk itu Pak Hanefi silahkan untuk moderatori dengan santai aja Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol kayak di kafe atau di mana, santai aja, dan yang penting kita juga tahu kemana beli bukunya itu. Saya belum sempat beli buku nih, pengen tahu juga nih. Ya nanti Pak Hanefi tolong beritahu semuanya di mana kita bisa membeli buku ini. Oke, saya kira demikian Pak Hanefi. Masih sekali Mbak Fira atas kesediaannya untuk menjadi apa yang kita sebut sebagai aktor atau pelaku untuk pembedahan buku ini. Dan selamat untuk Mbak Fira yang sudah memproduksi buku yang akan kita bahas ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono. Bapak Ibu semua, saya kebetulan tahun lalu sudah memesan buku ini dan membaca buku ini dari Bu Fira ya. Jadi isinya sangat bagus sekali karena menjelaskan ya secara teknis bagaimana cara kita menjalankan keselamatan pasien ya. Nah, namun sebelum kita bedah isi bukunya, akan disampaikan dulu nanti isi dari buku ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit ya tentang CV dari penulis buku kita, Bu Fira Wardani. Ya. Bisa ditampilkan? Nah, ini Bu Fira Wardani saya sudah kenal cukup lama ya. Beliau dengan tekun berkecimpung dalam dunia manajemen mutu pelayanan kesehatan, termasuk juga salah satu dimensinya adalah tentang keselamatan pasien ya. Jadi Bu Fira
alumni dari S1 di Universitas Brawijaya kedokteran, kemudian S2 dan S3-nya melanjutkan di Universitas Gadjah Mada. Nah, khusus untuk di S3-nya pada waktu mengambil program doktornya, beliau melakukan penelitian di KARS ya, di Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Jadi cukup banyak membedah mengenai bagaimana standar dari akreditasi, termasuk bagaimana cara penilaiannya, termasuk bagaimana sustainability dari sistem mutu yang dibangun dalam kegiatan akreditasi. Nah, kalau Bapak Ibu mempelajari standar akreditasi, itu banyak sekali standar yang berbicara mengenai keselamatan pasien ya, standarnya. Tapi bagaimana cara implementasinya, how to do-nya ya, itu kita masih kekurangan rujukan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Ya, jadi buku ini sangat tepat sekali keluar karena kita sudah punya standarnya dan buku ini melengkapinya dengan bagaimana cara implementasi dari standar-standar tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu yang belum memiliki buku ini, kami persilahkan untuk bisa memesannya ya, karena nanti 2 minggu dari sekarang kita akan adakan lagi bedah buku yang lebih detail, di mana nanti buku ini akan dibahas ya oleh beberapa pakar dalam manajemen mutu dan juga keselamatan pasien. Nah, diharapkan pada pertemuan yang kedua, Bapak Ibu sudah membacanya, sudah punya banyak komentar, tanggapan, maupun juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi 2 minggu dari sekarang kita akan lebih detail lagi membahas. Kalau sore ini kita akan membahas secara general dulu, yang memperkenalkan kepada Bapak Ibu isi dari buku ini, cara berpikirnya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana. Ya. Nah, mohon bisa ditampilkan bagaimana cara memesan buku ini, ya, Bapak Ibu bisa memesannya secara langsung nanti. Ya, ini bisa dihubungi ya melalui marketing dari Universitas Brawijaya Press ya, melalui WA. Ini ada nomor WA-nya 0811-365-3899. Nanti tinggal diketik nama lengkap, kemudian alamat lengkap pengiriman kemana, nomor handphonenya, lalu judul bukunya apa ya. Atau kalau tidak lewat WA juga bisa mengunjungi beberapa link sebagai berikut ya. Ada 3 link yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Ada diskon ini, khusus diskon tidak hanya untuk para peserta atau khususnya untuk para peserta ya, dapat 20% paling lambat 17 Januari. Jadi nanti tahun baru dengan buku baru ya, semangat baru untuk implementasi keselamatan pasien yang dalam era pandemi ini menjadi sangat penting sekali. Baik, Bapak Ibu, itu pembukaan acara kita. Tadi sudah disampaikan Prof. Laksono, kegiatan ini sersan ya, serius tapi santai begitu. Silahkan dari sekarang kita akan menyiapkan diri apa saja yang ingin ditanyakan. Tapi sebelumnya saya persilahkan dulu Bu Vera untuk menyampaikan isi dari buku yang sudah ditulis dengan baik ini. Ya, kami persilahkan Bu Vera. Terima kasih Pak Nevi. Suara saya bisa didengar ya? Jelas Bu, tapi video belum muncul? Iya. Nah, sudah muncul. Oke. Ya. Apa kabar Bu Vera? Alhamdulillah baik Pak Nevi. Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Prof. Laksono, Pak Nevi, dan teman-teman dari UGM yang menjadi rumah kedua saya dalam menempuh studi yang telah memberikan kesempatan ini. Kali ini kalau sebelumnya saya sering diundang untuk mengikuti dan membahas, nah kali ini saya memberanikan diri untuk menceritakan apa yang sudah kita tuliskan ya. Ini adalah proses belajar kalau buat saya. Boleh saya minta screen share ya untuk menyajikan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan, jadi ini kalau kita bicara tentang keselamatan pasien, jadi sebetulnya cerita ketika menulis buku ini memang betul-betul sebuah momen ya kalau buat saya, karena memang tidak pernah ada perencanaan yang panjang, tapi prosesnya panjang.
Artinya bahwa ketika kita mulai, ini adalah kenapa saya bilang di Jogja gitu ya, karena ini adalah kenangan saya ketika ada di sana. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin perkenalan diri dulu. Saya dari keluarga besar, ini kelihatan dari sebagian cucu-cucu bapak ibu saya yang sekarang sudah tidak menemani saya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 19 kita ya, cucu dan cicitnya. Nah itu dari mereka lah saya belajar tentang banyak hal. Bapak ibu bisa mengontak saya melalui email ini jika memerlukan berkomunikasi. Kebetulan suami saya ganteng sendiri karena anaknya perempuan semua, dan hampir sebagian besar kalau Bapak Ibu lihat keluarga saya banyak cewek-ceweknya ya. Jadi saya lahir di keluarga yang penuh dengan hawa ya, dengan pria-pria yang luar biasa karena mereka harus menghadapi para perempuan di keluarga besar ini. Nah, yang pertama mungkin cerita dulu ya, bahwa ketika sebetulnya prosesnya cukup panjang, tapi satu saat ketika saya di Jogja bersama Pak Hanifi, enggak juga ya, ketika sedang menempuh studi, ada satu momen ketika perjanjian itu dibatalkan. Dan kemudian saya ingin apa yang bisa saya lakukan, dan itu mengingatkan saya kembali pada puzzle pengalaman dan modul yang sebelumnya sempat ditulis tapi nggak jadi itu saya nulis sebagian, lalu kemudian ada teman yang mereminder kenapa nggak diikutkan program untuk menulis ya. Nah, only in very short ya. Jadi pada satu hari itu saya memutuskan, saya mengcompile semua yang pernah saya kumpulkan dan memberanikan diri. Karena kalau untuk disebut sebagai sebuah referensi yang luar biasa, masih jauh dari itu, tetapi saya memberanikan diri menceritakan apa yang sudah pernah kita lakukan ya. Agar ke depan ya untuk berbagi dan menjadi lebih baik kembali. Nah, bagaimana sih kalau yang paling kita sering mendengar adalah to err as a human, itu yang paling sering menjadi satu credo ya kalau kita berbicara tentang keselamatan pasien ya. Kalau saya sih sering menuliskannya sebagai ini kelihatan umur ya, dulu ada lagu bahwa rocker juga manusia, maka saya selalu bilang bahwa bukan hanya rocker tapi dokter itu juga manusia. Sehingga ketika kita berbicara tentang keselamatan pasien, itu mengingatkan kembali bahwa kemanusiaan dari dokter yang sering menjadi pusat, meskipun ini tidak hanya berlaku bagi dokter. Dalam benak saya adalah ketika menjadi seorang dokter, Bapak Ibu ketika sekolah, bahkan baru kuliah semester 1, itu pasti sudah ditanyain bisa ngobatin atau tidak. Dan dokter itu mempunyai satu posisi yang sangat kuat ya di masyarakat, sehingga hampir mendekati mampu membuat sebuah keputusan. Saya masih ingat ketika pertama kali berpraktek, masih belajar gitu ya, ada pasien yang datang dan bilang, kalau bisa suami saya tidak meninggal hari ini ya dok ya, karena ini hari yang tidak bagus untuk meninggal, nanti arwahnya tidak diterima kalau hari ini, kalau bisa besok gitu ya. Begitu kuatnya, karena kesehatan itu atau penyakit itu dulu pun bahkan seperti sebuah mit ya, kita nggak tahu gimana datangnya seperti apa, sehingga posisi penyembuh itu menjadi sebuah posisi yang luar biasa, sehingga seakan-akan nggak boleh berbuat salah. Begitu banyak guyonan di masyarakat yang ketika kita sekolah sebagai seorang dokter sering ditekankan tidak boleh melakukan sebuah kesalahan. Tapi yang harus kita sadari, meskipun isu ini lama, yang paling sering adalah karena sebetulnya berbuat kesalahan itu adalah bagian menjadi seorang manusia. Justru karena kita pintarlah kita bisa berbuat kesalahan. Kenapa? Karena kita tuh pandai melihat celah. Kalau Bapak Ibu sering melihat meme gitu ya, bagaimana para pengendara sepeda motor itu mencari jalan meskipun rel kereta api palang pintunya itu sudah ditutup. Pandai sekali kita mencari peluang, masih belum. Tetapi kalau robot yang diajarkan dan mendapatkan alarm itu asal nggak rusak, pasti dia akan berhenti. Tapi tidak dengan manusia. Karena dia bisa memperhitungkan, dia bisa melihat opportunity, dan dia mampu melakukan shortcut. Nah justru dari itulah kemungkinan terjadi error itu bisa terjadi. Bukan karena kita tidak cerdas, justru karena manusia itu sangat cerdas. Nah, sehingga karena itulah ketika bercerita tentang buku ini, strukturnya itu memang diawali dengan seperti saya cerita ya. Karena yang pertama, bagian pertama itu menjelaskan apa sih sebetulnya keselamatan pasien itu ya. Seberapa besar, dekatkah itu dengan kita, sehingga saya mengawali dengan menggunakan contoh-contoh kasus yang mungkin lucu tetapi itu bisa terjadi.
yang paling sering kalau saya memberikan materi, saya selalu bercerita bahwa ketika kita memberikan obat pada pasien 3x1, Bapak Ibu tidak selalu pasien itu memahami itu diberikan dalam 3 waktu, dalam 1 waktu 1 butir. 3x1 itu kalau dalam matematika bisa dikalikan menjadi 3. Tapi sebetulnya matematika itu 3x1 dan 1x3 itu tidak sama. Walaupun hasilnya sama-sama 3. Sehingga ada pasien yang meminum itu ketiga-tiganya dalam 1 waktu. Jadi permasalahan itu begitu dekat dengan kita. Dan itu juga banyak sekali paralelnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanusiaan kita dalam buat kesalahan, despite ya, terlepas dari betapa kita sangat teliti. Lalu kemudian di bagian berikutnya memang justru karena unsur human itu, maka yang akan ditonjolkan di buku ini adalah tentang human factors. Jadi bagaimana sih faktor manusia itu bekerja, dan bagaimana itu harus didekati dengan pendekatan sistem. Yang sering dikelirukan adalah kalau kita berbicara faktor manusia, sering dipikir, oh berarti itu faktor kesalahan manusia, sehingga manusia ini harus diperbaiki. Nah, nanti justru agak sedikit berbeda ya. Kemudian di bagian yang ketiga itu kita belajar pada satu hal yang paling sering menimbulkan permasalahan, yaitu komunikasi. Jadi bagaimana kita menggunakan komunikasi itu lebih baik lagi ya, agar bisa belajar. Nah, baru di buku-bukunya ini di tahap-tahap berikutnya, bagaimana sih kita belajar dari kesalahan, bagaimana kita bisa mencegah agar tidak terjadi lagi, dan pada akhirnya memang tujuannya untuk mencegah atau bagaimana kita menciptakan keselamatan pasien itu sendiri sebagai closing dari buku ini. Ya, jadi ini adalah proses bagaimana sebagai penulis saya berusaha untuk bercerita seperti apa sih keselamatan pasien itu dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu sebetulnya isi bukunya, sebetulnya ada beberapa quote yang saya pasang ya, yang itu pilihan saya untuk mencerminkan sebetulnya bukunya cerita tentang apa gitu. Jadi karena kita sore ini obrolan bincang sore sambil kopi dan ngeteh di rumah masing-masing ya. Maka yang quote yang pertama adalah human being to make mistake because the system, tasks and process they work in are poorly designed. Ini salah satu mbahnya patient safety dan beliau juga memberikan beasiswa ya, scholarship untuk patient safety. Jadi kenapa kesadaran ini yang membuat bahwa sebetulnya kesalahan yang dibuat itu karena sistem dan cara kerja kita yang desainnya tidak ada kuat. Jadi kalau itu didesain dengan lebih baik lagi, maka kemungkinan untuk membuat kesalahan itu akan lebih kecil. Nah, ini ketika kita berbicara tentang human factor dan sistem desain. Lalu quote yang berikutnya saya pilih dari bahasa Indonesia, ini bagus sekali menurut saya karena membuat saya menyadari bahwa komunikasi itu adalah tanggapan yang didapatkan dari pesan yang dikirim. Bukan isinya ya. Tidak peduli apapun isi pesan tersebut. Jadi tidak peduli Bapak Ibu yang tuliskan dan katakan, yang menjadi inti dari komunikasi adalah apa yang diterima oleh orang lain. Jadi kita sering bilang, apakah kamu tidak mendengar ya, sama saya juga ibu dari 2 anak yang sedang tumbuh, saya sering bilang, kan Bunda bilang begini. Sebetulnya masalahnya bukan apa yang Bunda bilang, tapi apa yang diterima oleh anak saya itulah yang membuat dia bertindak, bukan apa yang saya sampaikan. Sehingga memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu diterima seperti yang kita sampaikan, that's the key. Sering penyebab kesalahan dan itu juga satu kunci kita bisa mencegah. Lalu yang bagian berikutnya adalah tentang quote yang keempat, itu adalah, ini agak rumit karena saya suka ya, jadi bahwa setiap manusia itu akan membuat kesalahan. Tapi manusia yang baik itu adalah mereka yang menyadari ketika dia melakukan kesalahan dan kemudian melakukan perbaikan. Satu-satunya tindakan kejahatan itu adalah harga diri. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang kalau dalam pelayanan kesehatan itu tidak mudah ketika saya mencoba berkomunikasi dengan mereka yang biasanya selalu menjadi yang paling benar. Ya, menyadari bahwa kita bisa berbuat salah, seringkali ketika kita melakukan pembicaraan di awal-awal dulu ketika isu patient safety ini belum mengemuka, pasti dibilang itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini
konsep ini menjadi penting untuk dipegang, karena yang paling penting sebetulnya bukan kita tidak boleh berbuat salah, tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut sehingga tidak akan terjadi lagi dan menjadi pembelajaran dari orang lain. And last but not least, apa yang menjadi tujuan kita adalah sederhana, karena itu menjadi chapter yang paling akhir ya untuk patient safety goals-nya. Ini sebenarnya kalau ini sudah ya, kita udah selesai nih dengan bukunya. Cuman itu aja yang saya ceritakan. Tapi kalau kita mau ngintip dikit-dikit ya, sebetulnya di buku ini kenapa kalau diperhatikan judulnya buku ajar ya, karena waktu itu dalam program itu selalu dipisahkan apakah ini textbook atau bukan ya. Tapi saya lebih melihat, saya tidak berani menyebutnya sebagai sebuah textbook gitu, sehingga karena saya tidak melakukan research yang banyak, tapi saya lebih menceritakan apa yang terjadi ketika itu dilatihkan dan ketika itu dipraktekkan, sehingga lebih untuk menjadi pembelajar ya. Jadi banyak kasus-kasus yang kita gunakan, kemudian maknanya, dan kemudian contoh-contoh kertas kerja sebagai sebuah buku untuk pembelajar, maka pasti ada tujuan yang diharapkan dan juga latihan-latihannya ya, yang kalau diterapkan harapannya sih bisa mencapai tujuan yang penulis maksudkan untuk di buku ini. Nah, kalau kita intip yang pertama nih, yang paling sering adalah kalau saya berbicara dengan awam tuh mesti ditanyain gini, kalau dokter bisa buat salah, ya gimana dong jadi dokter kok salah, apakah kesalahan itu diperbolehkan ya? Jadi apakah tidak perlu itu kesalahan itu dipertanggungjawabkan? Maka yang paling penting tuh kita membedakan antara error dan pengabaian ya. Itu yang beda. Karena itu pengabaian itu ada unsur kesengajaan, kalau secara hukum, dan kita reckless ya. Kita memang tahu itu tidak boleh dan kita secara sengaja melakukan hal itu. Tetapi bahwa kalau kita berbicara ada banyak intensi-intensi yang baik, bahwa tidak ada petugas kesehatan ini yang berangkat kerja dengan tujuan untuk melakukan kesalahan. Pasti dia berangkat kerja dengan satu tujuan yang baik. Nah, yang di bagian pertama ini, teman-teman akan bisa melihat bedakan itu seperti apa ya. Error itu karena bisa dibagi jadi dua, implementasinya dan juga perencanaannya kah yang salah. Nah, lalu ada satu yang agak waktu itu salah seorang reviewer mengatakan bahwa mungkin kamu perlu tuliskan nih tentang clinical inertia. Nah, ini adalah hal yang baru kalau dokter mungkin pernah mendengar inersia uteri gitu ya. Nah, ini mirip-mirip sama itulah. Kalau mau tahu mungkin kita bisa discuss nanti apa sih clinical inertia itu. Nah, baru di bagian yang berikutnya ini kalau kita bicara tentang faktor manusia ya, kenapa gitu. Sebetulnya orang-orang bilang, itu faktor manusia berarti karena orangnya. Sebetulnya faktor manusia itu lebih karena ergonomik ya, bahwa sesuatu itu berhasil ketika ada interaksi antara orang, pekerjaan, sama tempat yang meliputi alat dan juga teknologinya. Kalau nggak match itu, kemungkinan kesalahan akan bisa terjadi. Sehingga konsepnya adalah ergonomik akan melibatkan biomekanik, anatomi, fisiologi, dan psikologi. Tujuannya satu ya, kalau kita menggunakan pendekatan sistem, itu adalah agar pekerjaan yang benar itu bisa dilakukan dengan mudah. Agak kompleksnya di sana ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau melakukan sesuatu hal yang benar, kita harus memberikan pencegahan pada hal-hal yang tidak benar, agar kita hanya menuju di satu. Kenapa kita menggunakan banyak penanda di jalannya? Nah, ini akan membedakan pendekatan individu, tradisional, atau pendekatan sistem. Nah, mudahnya mungkin kita bisa, barangkali yang mau berkomentar di sini ya, kalau kita ingin mencegah anak kecil yang baru belajar berdiri atau berjalan, ini bahasa Jawanya saya nggak tahu, bahasa Indonesianya terentanan gitu ya. Jadi dia masih bisa umur-umur setelah imunisasi campak begitu ya, dia mau, itu kan pasti mudah sekali adegan anak kecil itu kepalanya ada yang terbentur meja ya, atau dia menjatuhkan barang berbahaya dari meja. Biasanya apa yang kita lakukan? Kalau Pak Hanefi anaknya sudah besar-besar gitu ya, Pak Hanefi ya, tidak ada lagi yang terantanan gitu ya. Mungkin yang paling sering kan dibilang hati-hati begitu ya. Itu sama Bapak Ibu, kalau di pelayanan kesehatan kita mencegah orang jangan begitu. Apa yang lebih mudah kita lakukan? Mungkin kita harus menjauhkan. Terus berarti anaknya nggak boleh dong jalan ya, itu susah. Ataukah kita harus menjaga anak tersebut, diawasi gitu ya, jangan sampai kalau ada ini dijaga-jagain ke segala arah. Kira-kira apa sih bisa kita lakukan?
Maka yang kita pikirkan kalau kita bicara sistem adalah apa yang membuat dia terbentur. Maka Bapak Ibu bisa mengunjungi PAUD-PAUD itu ya, bagaimana dia membuat semua lingkungan itu aman. Jadi memang kalau di umur itu kita tidak boleh meletakkan barang-barang dengan taplak. Karena kalau dengan taplak pasti dia akan menggunakan untuk belajar berdiri dan ditarik. Jadi instead of asking anak untuk tidak berdiri dan tidak belajar berjalan, maka kita harus membuat desain dari ruangan ketika anak itu belajar berjalan itu memang aman dan dia bisa explore. Karena itu memang fitrahnya dia untuk belajar berjalan. Jadi not telling anaknya, tetapi kita buat sistemnya itu lebih aman. Kalau di rumah sakit juga ada di UGD itu ada ruangan untuk pasien psikiatri yang sedang tantrum, pasti semua ruangannya itu empuk ya. Karena supaya kalau dia misalkan menjatuhkan diri, dia tidak akan terluka dan juga tidak boleh ada kesempatan dia untuk keluar, tapi tetap harus ada monitoring. Nah itu adalah cara kita memahami sebuah pendekatan sistem ya, hanya sebuah ilustrasi yang sederhana. Nah, kemudian kalau kita bicara komunikasi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan waktu kecil atau sekarang juga masih banyak games ya di televisi gitu, kalau satu orang disuruh berbisik ke orang lain gitu. Kemudian kita akan tertawa ketika di orang terakhir yang semuanya harus pakai headset itu, kemudian ketika dibisiki itu lalu dia disuruh mengucapkan seluruh kalimat lengkapnya. Maka kita semua merasa sebagai penonton kita akan tertawa, ternyata kalimatnya bisa jauh sekali dengan yang dibisikkan oleh yang pertama tadi. Maka sebetulnya di dalam pelayanan kesehatan itu antara satu pasien itu pasti akan mendapatkan begitu banyak pengalaman atau begitu banyak provider yang akan memberikan pelayanan kesehatan, dan bagaimana semua komunikasi itu bisa disampaikan. Tidak ada bias antara satu dengan yang lain. Satu contoh, misalnya pernah ada satu pasien yang mendapatkan pelayanan, dokternya itu menuliskan jelas bahwa pasien ini masih menggunakan NGT begitu ya, yang tidak mungkin ada diet padat. Nah, tapi kemudian pasien ini mengisahkan bahwa ketika petugas gizinya datang, yang dibawa adalah pisang rebus dan kentang rebus. Artinya bahwa tidak ada komunikasi bahwa seharusnya pasien ini tidak mendapatkan diet yang padat, tapi dietnya harus diet yang cair, meskipun itu sudah dituliskan. Nah, dokternya tidak boleh insist bahwa dia sudah menuliskan, karena pada kunci komunikasi bukan apa yang saya katakan, tapi apa yang diterima oleh orang lain. Jadi broken system dalam itu yang sering jadi penyebab. Nah, ini yang menjadi bahasan di komunikasi Bapak Ibu. Nah, beberapa tekniknya seperti apa? Nah, itu adalah bagaimana kita menggunakan metode-metode, dalam buku itu akan dijelaskan menggunakan teknik-teknik yang sudah dipakai, sekarang sudah di-Indonesiakan, memastikan pesan yang diterima itu sesuai dengan tujuan. So this a very simple, ketika saya dulu diajarin oleh atasan saya bahwa ketika saya bilang, saya minta dia beli ini, kok belinya berbeda ya dok? Dia bilang, apakah kamu sudah meminta dia mengulang instruksi yang kamu berikan? Atau kalau Bapak Ibu masih ingat ketika kecil, anak kecil kalau disuruh belanja barang banyak gitu kan, mesti dia nginget-nginget tuh sambil jalan, apa yang harus dibeli sama tangannya menghitung. Nah kalau dia keantuk batu gitu lupa tuh satu ingatan balik lagi. Maka repeating, ya repeat back itu menjadi salah satu kunci yang sederhana memastikan bahwa apa yang diterima itu sama dengan yang kita sampaikan. So this is very close, sehingga kenapa saya bilang itu dekat dengan kehidupan kita, karena memang keselamatan pasien ini sehari-hari ya, bukan hanya terjadi di rumah sakit. Nah baru di bagian ini sedikit seriusan gitu ya, karena kita bicara gimana sih mengenali diri sendiri. Nah baru yang di sini kita mengajak bagaimana ya kalau sudah ada kesalahan. Kita berikan contoh bagaimana sih kalau ada kasus, bagaimana kita mengeksplor kasus tersebut, bagaimana kita bisa memilahkan mana yang direct causes sama yang indirect causes, dan apa yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya, kalau untuk mencegah bagaimana ya? Kalau untuk mencegah berarti kita harus melakukan prediktif ya, dengan menggunakan healthcare failure mode and effect analysis. Nah, emang karena modelnya seperti pembelajar ya, kita banyak menggunakan case, example, workbook, dan step by step gitu ya. Nah, yang paling akhir, tadi Pak Hanefi sudah menjelaskan ada banyak standar dan elemen. Nah, saya lebih menekankan pada apa sih solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk memenuhi standar-standar tersebut. Jadi, bukunya nggak terlalu berat, karena memang kertasnya ringan.
kemudian untuk siapa gitu ya. Kalau tulisnya buku ajar mungkin mikirnya buat mahasiswa aja, tapi sebenarnya kan untuk pembelajar ya. Ini bukan textbook, jadi practice experience gitu ya. Kemudian reviewer pertama itu pernah memberikan satu komentar ketika saya menulis, dia bilang bahwa bahasa kamu terlalu awam pada beberapa hal, padahal ini untuk siapa buku ini dibaca. Lalu kemudian ada satu teman saya yang mengatakan membaca buku ini seperti mendengar Mbak Vira bercerita pada saya. Nah, karena memang gayanya saya ingin seperti itu. Settingnya tadi Prof. Laksono mengatakan banyak sih manajer rumah sakit ya. Ketika saya menulis memang case-nya saya banyak pakai rumah sakit gitu. Cuman ternyata ketika itu diedar pertama, teman-teman dari FKTP, dari puskesmas itu banyak yang order, dan saya tanya sampai di luar Jawa ya, di Natuna, dia bilang kenapa ya? Oh ternyata karena di standar FKTP pun untuk akreditasi ada basic safety ya, yang mana buat mereka istilah-istilah di sana banyak yang awam dan menjadi menarik ketika buku ini juga membantu, dan itu menjadi satu kebahagiaan buat saya. Oh ternyata nggak hanya untuk rumah sakit ya, buku ini bisa belajar, dan ke depan mestinya bisa saya revise dengan lebih bagus lagi. Untuk class message-nya ini adalah closing di buku ya Pak Henry ya, bahwa prinsipnya sudah sederhana ya. Kita berbicara tentang first do no harm. It sound very simple but it's not easy at all. Kalimat yang disampaikan anak saya ini selalu menjadi pembelajaran saya. Dia udah gede sekarang ya. Ketika dia tanya kenapa adik kok harus disuntik imunisasi ya Bunda, saya menjawab agar adik tidak mengalami sakit yang berat nantinya. Dan dia bertanya pada saya, kenapa untuk tidak sakit tadi harus sakit dulu? Jadi ini saya sudah melanggar prinsip first do no harm ya. Jadi dalam prinsipnya adalah apapun intervensi yang kita lakukan itu adalah bukan pada pasien tetapi untuk pasien. And we have to think bahwa at least yang pertama kita pikirkan itu akan memberikan harm pada pasien atau tidak. Baru ketika itu unavoidable, maka kita harus memikirkan bahwa benefitnya itu harus outweighs dari harm tersebut. So this the last message was actually the first message. The very simple kalau kita bicara keselamatan pasien. Yang pertama itu kita tidak boleh memberikan harm meskipun itu untuk tujuan yang baik. Ya. Saya kira itu Pak Hanifi, karena saya kepingin lebih banyak diskusi ya dengan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya. Boleh aplaus virtual boleh atau aplaus ya. seperti ini juga boleh. Iya boleh, betul-betul ini. Bapak Ibu jangan lupa silakan di-download ini virtual background-nya, karena nanti di akhir sesi kita ada foto bersama ya. Jarang-jarang foto bersama dengan pengarang buku ya. Foto virtual ya Pak kalau sekarang. Kita akan buka sesi diskusi ya, tapi sebelumnya saya sudah baca buku ini ya, tapi setelah mendapatkan penjelasan Bu Vera, jadi lebih jelas sekali ya bagaimana seharusnya kita memahami buku tersebut ya. Tadi mudah-mudahan tidak salah ya, dimulai dari memahami dulu apa itu keselamatan pasien. Nah setelah paham, lalu langkah pertamanya adalah memahami mengenai antara hubungan manusia dengan sistem ya. Tapi ternyata tidak ada sistem yang didesain dengan baik, itu nggak ada ya. Selalu ada kekurangan dalam sistem. Ya. Terus kemudian intervensinya tadi disampaikan ada 3 intervensi utama terkait dengan komunikasi, terkait dengan RCA, ya root cause analysis, terutama kalau terjadi insiden. Kemudian ada HFMEA ya, Healthcare Failure Mode and Effect Analysis ya, sebuah intervensi yang bersifat proaktif ya Bu Vera ya. Iya. Ya, tapi semua itu bisa berjalan dengan baik kalau memang kita sudah memiliki sasaran keselamatan pasien, ya kita tetapkan targetnya, indikatornya apa, dan kalau ada masalah-masalah kita harus bisa mengambil solusi yang baik ya. Nah ini pemahaman yang sangat komprehensif sekali. Jadi dengan mendapatkan penjelasan ini, Bapak Ibu bisa membaca buku ini dengan lebih baik lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya buka sesi diskusi ya. Kita punya cukup banyak ini peserta 90 lebih ya. Kami buka sesi diskusi. Bapak Ibu bisa raise hand
atau juga bisa menuliskan pertanyaan, komentar, atau share pengalaman di kolom chat ya. Saya tunggu dulu yang ingin raise hand, silahkan di raise hand dalam dalam Zoom kita. Oke, ada satu pertanyaan ya Pak ya. Baik, sebelum raise hand ya, ada pertanyaan. Ini sudah ada dari Bu Tita ya, Bu Tita Haryanti ya. Jika Bu Vera diminta menulis buku lagi, kira-kira topik apa yang akan diangkat? Yang ini udah dibaca belum, Bu Tita ya? Minta yang baru ya. Iya. Silakan Bu Vera, mungkin sudah ada rencana. Iya. Topiknya berarti ngajakin Bu Tita sama Pak Hanafi nulis buku begitu ya Pak ya? Enggak ya? Kalau ya, sebenarnya ada buku kedua yaitu tentang sudah dituliskan tentang akreditasi Pak Hanafi, itu proses perjalanan di S3-nya. Tetapi kalau untuk buku ini ada beberapa hal yang menjadi keganjalan saya ketika ini sudah diterbitkan. Ini kan dicetak kedua ya. Tapi ketika saya baca ada beberapa hal yang patut untuk diperbaiki. Nah, yang paling penting buat saya adalah inti dari patient safety itu sendiri adalah person centered care. Nah, itu yang menjadi topik yang menarik buat saya untuk dilihat bagaimana kita memodelkan, memanusiakan manusia itu sendiri sebagai series berikutnya ya dari manajemen keselamatan pasien ini. Karena kita mengembalikan kembali ya pelayanan kesehatan ini pada manusia ya, bukan pada penyakit. Itu menjadi tantangan untuk menuliskan, dan kemudian sebelum itu mungkin yang ingin tadi Pak Hanafi sudah menyampaikan, jika banyak para praktisi ini menuliskan breakthrough innovation-nya, mungkin kita bisa melakukan kolaborasi ketika semua orang sudah pernah mencoba dari buku ini, intervensinya apa sih yang sudah dilakukan, apakah itu berhasil. Nah, itu kalau kita kolaborasi menjadi satu buku, maka dia akan menjadi kumpulan best practice ya, yang bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Karena menulis bersama itu menjadi tantangan, tapi itu juga akan menjadi mengayakan. Saya kira itu si Pak Hanafi, kalau kita bisa melalui media ini, kita bisa share apa sih best practice dari masing-masing ketika menerapkan sebuah pendekatan keselamatan pasien, dan kita olah menjadi satu buku yang menarik. Nah, itu akan menjadi pembelajaran yang lebih down to earth ya, bagi semua orang. Despite bahwa saya memang punya concern dengan patient-centered care ya. Saya kira itu Pak Hanafi. Terima kasih. Ya, ini tawaran yang menarik ya Bapak Ibu. Tadi bab-babnya bisa di breakdown lagi ya. Misalnya buat root cause analysis juga bisa dijadikan satu buku tersendiri. Ya, prakteknya kayak gimana yang dilakukan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, saya Pak Hanafi. Pak Laksono, silakan Pak. Ya, Bu Vera, ini menarik ya bukunya ya. Saya belum baca, tulisannya belum baca ya. Saya mau beli nih. Nah, tapi apakah Bu Vera dalam konteks nulis buku ini sebuah buku yang menjadi kayak textbook gitu ya Bu ya? Artinya memang tidak ada semacam opini ya. Jadi cerita mengenai apa yang patient safety, tapi tidak ada misalnya penilaian pada situasi sekarang atau bagaimana? Gimana Bu? Kalau saya sebenarnya lebih bukan textbook ya Prof ya, karena saya tidak berdasarkan atas hasil kajian, tapi lebih dari pemahaman saya dan pengalaman saya, sehingga memang ada unsur pendapat, tapi mungkin tidak strong as an opinion ya. Jadi ketika saya berpendapat kenapa sebuah kesalahan itu bisa terjadi dan bagaimana kita menyikapi kesalahan itu sebagai bagian dari proses belajar. Sehingga meskipun ada referensi, tapi tidak seperti sebuah textbook ya, lebih dari ketika kita menerapkan ini, lalu pembelajarannya seperti apa dan bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi memang menarik ya, kalau ditanya satu sudut pandang, memang saya tidak terlalu kalau dilihat mungkin tidak akan kentara ya di mana letak sudut pandang saya pada pemahaman, tapi itu bagaimana saya menyusun buku dan memahami itu lebih mengarah pada sudut pandang saya tentang seharusnya dilakukan seperti apa ya. Ya, artinya
buku ini lebih seperti opini ya. Iya, tidak Opini. tidak textbook ya, karena saya belum berani ya. Karena nanti kita lihat pembahasnya ya. Jadi ini sebuah buku opini mengenai keselamatan pasien ya. Ya, seperti kita lihat dalam bedah buku kemarin ada yang mencoba untuk textbook. Buku saya tentang kebijakan pembiayaan itu opini ya, opini yang panjang ya. Ya nih, nggak apa-apa. Artinya memang ini satu pilihan ya untuk kita menulis. Ya. Oke, kita tunggu apa? Nanti saya mau beli sebelum beli. Terima kasih. Bu Vira ya. Enggak, mau ngomong apa? Daftar isinya mana nanti? Daftar isinya? Bisa ditayangkan nggak daftar isinya? Saya kecilkan dulu ya, Prof. Ya. Baik, sembari menunggu daftar isi, ini ada beberapa komentar ya. Komentarnya terkait dengan sebenarnya tadi Bu Vera sudah menyampaikan ya implementasi dari buku ini untuk FKTP begitu. Bu Vera mungkin bisa menjelaskan ya sebenarnya perbedaan utama implementasi manajemen keselamatan pasien di rumah sakit dengan di FKTP apa begitu. Apakah memang buku ini sudah cukup baik untuk pegangan teman-teman di FKTP atau memang ini ada yang mengusulkan ya mohon bisa juga ditulis buku keselamatan layanan primer itu ya. Ya mungkin ini saya sharekan dulu yang tadi Prof. Laksono menyampaikan daftar isinya ya Prof ya. Jadi saya lebih melihat memahami keselamatan pasien itu sendiri, kemudian baru bagaimana solusi itu kita lakukan ya dari faktor manusia dan pendekatan sistem. Jadi kenapa kok bisa terjadi? Nah itu pendekatan yang saya coba gunakan. Jadi gabungan antara pengalaman praktek, kemudian beberapa konsep yang mendasari dan beberapa workbook yang bisa kita gunakan. Kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, layanan primer, sebetulnya saya jujur bilang bahwa ketika nulis saya nggak punya banyak pengalaman di layanan primer ya Pak Hanefi, jadi lebih banyak case-case-nya adalah di rumah sakit. Namun ternyata seperti tadi saya sampaikan ketika ini saya share kok teman-teman layanan primer bilang it is also work ya untuk mereka. Tapi kalau buat saya dari sudut apa sih pembedanya ya, kompleksitasnya tentu saja berbeda dan isu yang menjadi sasaran dari keselamatan pasien di layanan primer itu berbeda. Tapi yang sama adalah prinsipnya. Jadi prinsip dan tools itu sama-sama bisa digunakan untuk rumah sakit maupun untuk di layanan primer, tetapi penggunaan case dan kompleksitasnya yang akan sangat jauh berbeda karena resource yang tidak sama, karena WHO sendiri sudah membuat isu yang tidak sama. Jadi kalau di layanan primer kan lebih banyak ke medication error, kemudian nggak rawat inap ya Pak kebanyakan. Nah, mematuhkan pas mengontrol di luar sistem itu yang di rumah sakit jarang kita kaji, tetapi justru tantangannya di layanan primer adalah ketika kita lebih harus banyak pelibatan dari pasien, pelibatan dari komunitas, dan kemudian aftercare-nya yang sangat mempengaruhi keselamatan pasien itu sendiri, karena itu di luar kontrol. Terima kasih ya Pak Donald, ini teman baik ya. Mungkin Pak Donald yang bisa bantu untuk menuliskan bersama tentang buku layanan primer ini, karena asupan dari teman-teman itu menjadi sangat penting ya agar pendapat maupun ceritanya itu lebih sesuai dengan konteks ya. Saya kira itu Pak Hanefi ya. Ya, betul ya Bu Vera ya. Jadi kalau dilihat dari pembagian daftar isi tadi, kalau terkait dengan bagian patient safety, terus tentang manusia dan sistem, kemudian komunikasi, RCA, dan FMEA itu juga berlaku di layanan primer ya. Ya. Mungkin cuman case-nya Pak ya, saya nggak terlalu saja ya tentang patient safety solution yang nggak banyak. Iya. Jadi memang betul bermanfaat bagi layanan primer juga. Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan atau share pengalaman tentang keselamatan pasien? Selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu siapa ya? Bu Fitri ya Pak tadi kayaknya. Fitri. Ya, saya Ibu Fitri. Ibu Fitri. Oke, sinyalnya agak masalah ya Pak ya.
Halo Bu Fitri. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bisa mendengar mengenai penjelasan dari pasien safety. Mungkin halo. Halo ya Jelas, Bu, jelas Ya, jelas Bu Bu Fitri, apa suaranya. kabar? Ya, silakan. baik. Terima kasih Dok. Ya, mungkin hanya ingin sharing aja bahwa Oke, pasien safety itu bukan hanya pasien aja yang dirawat oke. nginap, tetapi sewaktu mulai pasien awal datang ke rumah sakit, itu sebenarnya juga pada waktu parkir, ya pasien turun Oke. dari mobil itu udah misalnya terjadi insiden, jatuh, kemudian nggak ada satupun petugas rumah sakit yang tanggap dengan pasien yang jatuh itu kan sudah termasuk juga Insiden ya. kesalahan pasien ya Dok ya. Iya. Nah, mungkin juga kita bisa melibatkan security. Mungkin kita perlu memberikan pelatihan mengenai pasien safety terhadap bukan hanya perawat dan dokter, tetapi security, bagian petugas laundry, bagian gizi, laboratorium, kemudian farmasi. Mungkin itu aja menambahkan karena memang banyak insiden-insiden yang terjadi terkait Sebelum dengan perawatan ya. pasien di rumah sakit. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Fitri. Ya, silakan Bu Vera. Mungkin di buku Bu Vera itu bisa dijelaskan di bagian mana ya? Ya kan kalau kita bicara sebagai pendekatan sistem ya Pak Hanafi sama pelayanan yang berkelanjutan itu kan sejak pasien entry the system yang pertanyaannya dia masuk ke sistem itu sejak berangkat dari rumah apa sejak masuk pintu gerbang rumah sakit. Tapi bahwa memang betul ketika kita bicara sistem emphasize-nya adalah semua orang. Jadi pernah kita melatihkan itu dengan itu memang Bu. Bahkan petugas administrasi, Dr. Hanafi, petugas administrasi, petugas security, lalu kemudian orang akan bertanya, di mana peran saya? Nah, saya bilang kalau cleaning service tuh saya kasih contoh lantai yang licin ya. Nah, itu cleaning service mempunyai peran yang sangat penting di sana. Kemudian wayfinding, jadi ketika petugas kita tidak tahu di mana dia harus parkir, arah pintu masuk dan pintu keluar yang tidak kita batasi itu bisa terjadi crash ya orang untuk berbenturan. Nah, mungkin terima kasih Bu Fitri untuk masukannya bahwa memang contoh yang saya sampaikan lebih banyak menyangkut di setting inpatient dan outpatient, tapi juga ketika seharusnya setting kasus itu bisa dimulai sejak kapanpun pasien itu masuk dalam sistem pelayanan kesehatan, tergantung pada organisasi pelayanan kesehatannya. Dan menarik untuk meningkatkan bahwa ini kan kalau kita bicara patient itu seluruh komponen organisasi, mulai dari direktur sampai petugas terdepan itu masing-masing harus mengetahui apa sih kontribusi mereka dalam pelayanan kesehatan dan untuk bisa menjamin keselamatan pasien itu sendiri. Saya kira itu bisa dilihat ketika kita melihat pada pendekatan sistem dan contoh-contohnya Pak Hanafi, dan bagaimana ketika kita melakukan healthcare failure mode and effect analysis itu teman-teman bisa memilih apakah itu diterapkan di proses ketika dia entry atau ketika di proses dia sudah ada di dalam pelayanan kesehatan. Jadi setting case-nya bisa diperluas mulai dari ketika sistem itu dimulai hingga sistem itu berakhir, bahkan bisa after care ya, atau discharge-nya pun bisa kita lakukan juga karena banyak sekali insiden yang terjadi ketika pasien itu sudah kita discharge ya. Bagaimana traveling dari satu rumah sakit menuju ke pelayanan berikutnya pun juga bisa menjadi potensial insiden. Jadi saya kira tinggal bagaimana kita menetapkan tools tersebut pada membatasi proses flow apa yang mau dikelola. Tapi bahwa insight yang disampaikan Bu Fitri memang betul sekali, tidak hanya tentang tenaga kesehatan begitu ya Bu, tetapi semua orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan itu sendiri, termasuk pasien dan keluarganya. Saya kira itu Pak Hanafi. Jadi terima kasih sekali insight-nya. Baik, terima kasih. Kita masih punya 10 menit ya sebelum ditutup. Mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung lagi. Bu Sri Rejeki mungkin? Belum. Bu Vera, ini terkait dengan dengan IT ya,
dengan IT kan sekarang industri 4. Pak Hanifi, mungkin ada tambahan lagi. Oke, silakan Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Ya, sembari menunggu Bu Fitri, Bu Vera ya terkait dengan penggunaan teknologi ya, teknologi informasi untuk saya tergelitik dengan tadi slide terakhir ya. Slide terakhir yang Bu Vera ditanya oleh putrinya pas masih kecil ya, kenapa harus sakit dulu untuk tetap sehat begitu ya. Itu kan pertanyaan yang cukup inovatif ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi agar keselamatan pasien kita lebih baik ya. Kalau bisa tidak perlu ada insiden dulu baru kita belajar ya. Kalau bisa semuanya sudah proaktif begitu. Nah itu penjelasannya ada di mana ya di buku ini? Sebenarnya kalau first to know harm-nya itu lebih ke arah ketika kita menggunakan yang HFMEA itu Pak. Jadi jangan sampai menunggu accident gitu, yang saya menuju insiden itu harus kita lakukan. Nah, termasuk adalah ketika kita menganalisis di HFMEA itu bagaimana kita mencari solusi dengan mengembangkan satu sistem yang lebih mendeteksi dini. Kalau kita belajar dari industri penerbangan, maka yang mereka catat itu bukan insiden tapi hazardnya Pak. Jadi reporting hazard, bukan reporting incident. Kalau hazard itu kan masih potensi ya. Kalau dia masih potensi itu banyak yang kita rekam, maka dari potensi itu bisa langsung kita cegah. Jadi kalau kita dulu belajar pertama kali dari Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia ya, karena belum banyak contoh, nah dia menjelaskan bahwa yang saya data bukan insiden Bu, tetapi hazardnya. Jadi dengan hazard yang kita data, misalkan ketinggian, kemudian lantai yang licin, kemudian termasuk sikap yang selengean. Kalau di penerbangan itu ketika pramugari merasa diperlakukan tidak baik itu juga dilaporkan. Jadi potensi-potensi itu yang bisa digunakan di IT ini untuk bisa mengidentifikasi sehingga kita tidak perlu menunggu terjadinya insiden. Sehingga yang kita monitor kan hazardnya. Nah kalau hazard itu digambarkan kayak harimau yang di dalam kerangkeng tuh Pak Hanafi. Jadi yang kita harus monitor harimaunya jangan sampai kerangkengnya terbuka karena dia tidak boleh sampai aktif hazardnya. Nah itu yang memang kita belum sampai ke sana ya karena kita bagi saya masyarakat Indonesia ini tidak mengenal kata risiko ya karena risiko itu tidak ada dalam konteks bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Kita menggunakan bahasa mengambil sehingga selalu kan kita mendengar kata-kata kalau di Jawa itu di Indonesia Pak ya Belanda masih jauh ya Pak ya. Belanda memang jauh sampai sekarang ya. tetap masih jauh. Jadi ketika kita bicara risk itu agak sulit ya. Baru ketika itu kena di depan, nah itu baru bingung dan masyarakat kita juga cepat lupa ya, cepat memaafkan. Jadi kembali pada beberapa culture kita yang menganggap bahwa risiko itu masih jauh dan satu lagi adalah kita percaya bahwa ini cyclic. Ada kalau pencegahan itu kan sudah linear Pak, bukan cyclic. Kalau cyclic ya nanti itu bisa terjadi lagi. Ada beberapa banyak culture yang memang harus kita coba bersama pelajari kayak memerci air di dulang terkena muka sendiri itu kan kita nggak boleh ngelaporin ya Pak artinya. Nah, itu ya yang harus. Jadi kalau IT mestinya bisa lebih kita manfaatkan untuk satu mengidentifikasi hazard. Kalau dalam sistem reporting ya, bukan mengidentifikasi insiden. Nah, karena kita sekarang banyak mendorong kepada insiden reporting ya, harusnya lebih ke arah hazard reporting. Di luar banyak sekali manfaat IT yang bisa kita lakukan untuk mempermudah pelayanan kesehatan ini sehingga mengurangi kesulitan sehingga lebih mudah. Tapi jangan lupa kalau IT-nya nggak cocok itu juga malah bisa menimbulkan risk ya. Seperti penggunaan huruf desimal yang pakai kotak. Itu antara 5 dan 2, 8 dan 0 itu kalau sinarnya nggak pas ya 0 jadi 8. Sehingga tetap harus kompatibilitas dari IT ataupun sistem apapun kita pakai itu kita cek ya. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Vera Wardani ya.
Iya, Bu Vera. Oh, silakan Bu Fitri. Terima kasih, Ya, Bu Vera. mungkin Mohon maaf Bu Fitri, waktunya sudah habis ya. Iya, mohon maaf. Nanti bisa Oh diketikkan iya. pertanyaannya. Kita masih ada pertemuan tahap kedua 2 minggu dari sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca bukunya sehingga kita bisa menggali diskusi dari buku tersebut secara lebih dalam ya. Tapi setidaknya sore hari ini kita sudah membahas bagaimana manajemen keselamatan pasien. Tadi ternyata penekanan utamanya terkait dengan pemahaman keselamatan pasien itu sendiri. Lalu yang paling penting tadi itu pemahaman hubungan antara manusia dengan sistem. Tadi berkali-kali Bu Vera menekankan mengenai sistem ya. Kita bekerja di dalam sistem. Bagaimana sistemnya bisa kita terus-menerus perbaiki agar pelayanan kesehatan yang kita berikan itu selalu aman. Ya. Tadi juga ditekankan ada 3 aspek, ada komunikasi, ada RCA, ada FMEA yang bisa diterapkan ketiga-tiganya untuk bisa mencapai sasaran keselamatan pasien dan juga mengatasi berbagai macam masalah yang ada ya, menghasilkan solusi yang baik sekali. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa kita simpulkan untuk sore hari ini. Ini belum selesai, sekali lagi kami akan undang Bapak Ibu semua untuk bergabung 2 minggu lagi ya, untuk membahas secara lebih detail. Silakan Bapak Ibu yang belum memiliki buku ini bisa memesannya melalui link yang tadi sudah kami sampaikan dan juga nomor WhatsApp yang sudah kami siapkan juga. Nah, sebelum berakhir, Bapak Ibu kami undang untuk foto bersama dengan pengarang buku kita, Bu Vera Wardani. Ya. Silakan yang sudah punya virtual bisa menampilkan virtual background-nya. Kalau tidak juga tidak masalah, Bapak Ibu bisa menampilkan video masing-masing ya. Akan diambil oleh kameramen kita dari Mbak Sari ya. Iya, terima kasih Pak Hanefi. Terima kasih Bu Vira. Baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama di sesi terakhir ini. Saya mulai dengan laman yang pertama ya. Ini sudah terbuka semua videonya. Saya kasih aba-aba sampai 3, nanti ditahan sebentar. Saya mulai dari sekarang ya. Mas siap Mas? 1, 2, 3. Ditahan sebentar senyumnya. Baik. Terima kasih. Di halaman pertama, saya lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua, ada yang belum membuka video? Ya, saya mulai. 1, 2, 3. Ditahan sebentar. Terima kasih. Saya lanjut ke halaman ketiga. Ini belum ada yang membuka video. Bunyi kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Ditahan sebentar. Oke, terima kasih. Yang terakhir? Sudah. Oh, sempat 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vira dan Pak Hanefi serta Prof. Laksono untuk kegiatan bedah buku pada sore hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali untuk bedah buku yang tahap kedua. Informasinya akan kami beritahukan lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Salam sehat, selamat tahun baru. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera.